Bapa di sorga, kami mengucap syukur punya gembala agung seperti Engkau, yang menyediakan, mencukupkan, dan memberi yang terbaik bagi kawanan domba-dombamu, yang menuntun kami ke padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang. Itulah yang diperbuat oleh Kristus Gembala kami. Dan kami bersyukur juga sampai hari ini Engkau menggembalakan kami dengan kasih yang tulus. Dalam segala kekurangan dan kelemahan kami, Engkau tetap menopang kami. Bapa di sorga, kami sudah memuji Engkau. Saatnya kami akan bersama-sama menelaah firman Allah. Urapilah hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu, agar kami mengerti dan kami memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan dengan judul komunikasi keluarga di tengah kemajuan teknologi. Komunikasi keluarga di tengah kemajuan zaman. Di tengah era yang semakin modern. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan awal yang saudara perlu menjawabnya cukup di dalam hati saja. Apakah saudara merasa bahwa komunikasi dalam keluarga saudara sampai hari ini baik-baik saja? Apakah baik atau sedang bermasalah? Itu perenungan kita bersama. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Kristus, komunikasi itu adalah salah satu faktor penting dalam membangun dan menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga. Juga karena komunikasi yang tidak baiklah rusak juga hubungan kita di tengah keluarga. Tapi dengan komunikasi yang baik maka terjalinlah keharmonisan di tengah keluarga kita. Saudaraku sekalian, di zaman sekarang kemajuan teknologi memberikan kita banyak kemudahan. Kita bersyukur untuk itu. Kemudahan. Dulu di zaman saya waktu sekolah jauh dari orang tua di tahun 86, saya harus mendapatkan atau mengirim surat ke orang tua itu bisa sampai 2 minggu. Ke kampung, dari Jakarta ke kampung atau dari kampung ke Jakarta. Sulit sekali. Tapi sekarang saudara-saudara, sekali lagi kemajuan teknologi telah menopang kita. Saudara tidak perlu kirim surat lagi dengan tulisan tangan lalu pergi ke kantor pos lalu mengirimkannya. Tapi kita bisa dengan mudahnya. Bahkan sekarang juga kemajuan teknologi mendukung kita untuk bisa video call misalnya. Itu kemudahan. Tapi saudara-saudara kita tidak bisa pungkiri sekaligus juga ada tantangan yang sangat berat akibat itu. Sekali lagi ada masalah serius. Saudara-saudara, semua orang sibuk dengan handphonenya. Semua orang sibuk dengan gadgetnya. Tidak ada komunikasi.
Suami, istri, anak-anak semua sibuk dengan itu. Mereka tidak ada percakapan lagi di rumah. Masalah ini terjadi sekarang ini. Nah, itulah kenyataan, itulah keadaan, itulah kondisinya. Jadi ada plus, ada minusnya. Nah, saudara-saudara, pertanyaan selanjutnya adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi, pertukaran gagasan, pikiran, perasaan kita yang disampaikan kepada satu orang, dua orang atau lebih. Itu namanya komunikasi. Pertukaran informasi, menyampaikan gagasan, pikiran, juga mengutarakan perasaannya. Biasanya paling sedikit tentu antar dua orang dan lebih. Tujuan dari komunikasi itu adalah supaya kita bisa memahami dan bisa dipahami orang lain. Kita bisa memahami apa yang dia maksud. Dan juga kita bisa dipahami dengan baik oleh orang yang kepadanya kita membangun sebuah komunikasi. Tentu saja saudara-saudara, komunikasi itu dapat dilakukan melalui berbagai cara. Ini kemajuan zaman. Bisa dengan lisan. Lisan itu artinya bicara langsung. Bisa dengan tulisan. Juga bisa dengan bahasa tubuh. Itu juga komunikasi. Dengan kedipan mata, tatapan wajah. Itu juga komunikasi. Bahasa tubuh. Dan di zaman teknologi yang canggih sekarang melalui media komunikasi. Seperti telepon, email, pesan teks, WhatsApp, dan lain-lain sebagainya. Begitu banyak media atau cara kita untuk berbagi komunikasi. Kita bersyukur untuk itu. Nah, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bertalian dengan tema ini, maka hari ini kita akan coba belajar ada 3 prinsip Alkitabiah. Prinsip Alkitab tentang komunikasi keluarga di tengah kemajuan teknologi. Di tengah kemajuan teknologi yang makin canggih ini, perlu kita pahami kebenaran ini. Supaya kita tidak tergilas oleh kemajuan zaman. Memang kita harus bersyukur kepada Allah atas hikmat yang diberikannya kepada orang-orang tertentu. Sehingga mereka dapat menemukan, mendesain sesuatu untuk mempermudah cara hidup, gerak hidup manusia di bumi ini. Namun demikian saudara-saudara, kita harus tetap melakukan segala sesuatu. Tetap berjalan pada rel kebenaran, pada prinsip Alkitabiah. Prinsip yang pertama, saudara sekalian, adalah Efesus pasal 4 ayat 15. Efesus pasal 4 ayat 15, firman Allah berkata demikian. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Berpegang teguh, bertumbuh dalam segala hal. Segala hal itu menyangkut salah satunya adalah komunikasi. Karena disebut segala hal. Dengan kata lain, segala hal itu harus dilakukan, diupayakan
dengan fokusnya adalah kepada Kristus sebagai kepala. Maka prinsip yang pertama dari kebenaran ini, saudara sekalian, adalah komunikasi keluarga harus didasarkan pada kasih dan kebenaran. Sekali lagi, komunikasi keluarga harus didasarkan pada kasih dan kebenaran. Kasih dan kebenaran adalah dua sisi yang diibaratkan dua sisi dari mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dengan kata lain, kita tidak bisa berkata kasih saja yang penting, kebenaran diabaikan. Atau kebenaran saja yang penting, kasih diabaikan. Tidak. Kasih dan kebenaran sekali lagi sama-sama penting yang harus mendasari komunikasi dalam keluarga anak-anak Tuhan. Contoh, berbicara dengan jujur tetapi tidak menyakiti perasaan orang lain. Mengungkapkan perasaan tetapi tidak menuntut hak. Memberi nasihat tetapi tidak menghakimi. Mendengarkan dengan empati tetapi tidak membenarkan kesalahan. Coba saudara renungkan baik-baik contoh-contoh ini. Setiap hari kita tidak pernah lepas dari sini. Dalam sebuah komunikasi. Nah saudara-saudara, kita harus berbicara jujur. Itu kebenaran. Tapi di dalam kita berbicara kejujuran sebagai sebuah kebenaran, kita tidak boleh menyakiti hati mereka. Itu kasih. Mengungkapkan perasaan kita kepada orang lain atau kepada lawan bicara kita atau yang kepadanya kita berkomunikasi. Tetapi kita tidak menuntut hak kita. Beri nasihat kepada seseorang sebagai sebuah kebenaran tapi tidak menghakimi. Saudara-saudara, seringkali kita menasihati orang langsung menghakiminya. Langsung memberikan tindakan bersalah, tuduhan bersalah kepada orang itu. Renungkanlah ini baik-baik. Juga dengarkan mereka. Tetapi saudara-saudara mendengar dengan empati itu artinya serius kita mendengar. Kita dengar dia bicara. Tapi sekalipun dia bercerita apa yang dia perbuat tentang sebuah tindakan bersalah, sebagai sebuah kasih dalam komunikasi itu, maka kita tetap berkata ya kalau iya dan tidak kalau tidak. Itu namanya komunikasi keluarga yang didasarkan pada kasih dan kebenaran. Lalu saudara-saudara, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk menunjukkan kasih dan kebenaran dalam kita berkomunikasi di dalam keluarga kita. Sekali lagi, bagaimana kita menggunakannya? Sehingga alat-alat komunikasi yang kita pakai tetap mengikuti dua prinsip tadi, kasih dan kebenaran. Nah saudara-saudara, ada banyak cara dalam kita menggunakannya yang didasarkan pada kasih dan kebenaran. Sebutlah misalnya saudara menyapa keluarga. Menyapanya dengan video call, dengan Zoom,
atau dengan cara-cara lain. Itu artinya kita gunakan teknologi. Kalau saudara masih punya orang tua yang jauh dari saudara, jangan tunggu dia yang meneleponmu, tanya kabar. Ya, itu penting. Sekali lagi itu penting. Ada anak-anak kita yang jauh dari kita, tanya. Jangan tuntut, udah kau kirim belum? Jangan itu aja yang ditanya. Kapan kau kirim, nak? Apa yang mau dikirim? Maksudnya uang. Boleh, tapi jangan setiap kali kita menelepon seseorang yang dimintanya itu langsung dilihat, ini udah tahu aku. Ini bapak ini, mama ini nelpon, udah tahu aku maksudnya apa. Makanya nggak diangkat. Karena tidak pernah dia telepon atau dihubungi selain maksud itu. Makanya pernah nggak dengar orang bilang begini, kok tumben? Ini maunya apa? Gitu ya. Karena kok maksudnya kenapa dia bilang tumben? Kok nggak pernah nelpon? Tiba-tiba sekali nelpon langsung minta sesuatu. Nah, saudara-saudara, hati-hati juga lah. Gunakan media sosial dengan baik, itu juga salah satu bentuk teknologi yang baik. Tapi bagaimana kita menggunakan media sosial untuk berbagi informasi, berbagi kesaksian kita yang berguna. Sesama keluarga, menghindari gosip, dan lain sebagainya. Jadi marilah kita gunakan dengan kebaikan untuk membangun. Tetap ingat dua prinsip tadi, dalam kasih dan dalam kebenaran. Itu prinsip pertama. Kedua, saudara sekalian, komunikasi keluarga di tengah kemajuan teknologi. Prinsip Alkitab yang kedua yang harus kita pahami adalah seperti yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 23. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Dan alangkah baiknya perkataan pada waktu yang tepat. Perhatikan dua hal penting di ayat ini. Yang pertama, jawaban yang diberikan. Itu bicara komunikasi. Lalu kemudian perkataan yang tepat pada waktunya. Memang prinsip komunikasi itu harus kita pelajari, saudara. Ada orang tidak sabar, lawan bicaranya baru bicara 1-2 kata sudah potong. Itu prinsip komunikasi yang buruk. Lalu juga ada orang bertanya kepada dia abaikan pertanyaannya. Itu prinsip komunikasi buruk. Mari kita bangun cara komunikasi yang baik. Gereja, dari mimbar gereja juga harus dibahas. Nah, saudara-saudara, jawaban yang diberikannya. Perkataan yang tepat pada waktunya. Nah, ayat ini mengajarkan kita prinsip yang kedua, bahwa dalam komunikasi keluarga kita harus dilakukan secara teratur dan berkualitas. Dengar ya anak-anak ya, orang tuamu nelpon kamu jangan kau biarkan. Gak bukan kurang kerjaan dia nelpon kau. Kadang-kadang sekarang orang kan kita telepon gak diangkatnya. Sesibuk apa sih kau? Lalu kita lihat online ya dia, tapi nggak diterimanya telepon kita. Lalu kita kirim WhatsApp, nggak dibacanya. Saya sering kali berpikir begitu ya. Lah, kalau kau di rumah, seingat saya nggak pernah kau lepaskan handphone dari tanganmu di rumah. Ketika kita masih di rumah, kita lihat dia nyuci piring aja di sampingnya handphone. Mandi saja dibawa ke kamar mandi. Segala sesuatunya dikerjakan selalu didampingi oleh handphonenya. Lalu pertanyaannya, ketika kita tanya, ketika kita hubungi, kenapa nggak diangkat? Ayo, dengar baik-baik ini.
kamu belajar hari ini. Alkitab mengajar kita baik-baik. Saya nggak tahu orang tua yang lain pernah ngalami apa tidak. Kita telepon berdering bukan memanggil. Kalau WA kan tahu kita ya. WhatsApp itu tahu. Kita telepon orang itu kalau memanggil berarti tidak aktif. Kalau berdering itu masuk. Atau kalau dua-duanya, kalau tidak didengar pun waktu itu dimatikannya. Ketika dihidupkannya, wih papa tadi nelpon aku, mama nelpon aku. Jangan biarkan. Dia bilang begini, ini kurang ajarnya anak model begini. Toh juga nanti kalau penting ditelepon lagi kok. Kau kurang ajar. Kalau itu sudah orang tuamu, ketika mungkin handphonemu non lagi, tidak aktif. Lalu lihat, tadi kayaknya mama nelpon, bapak nelpon. Harusnya segera balik bertanya. Tadi papa mama nelpon saya. Saya sedang kuliah tadi saya matikan karena tidak boleh. Ada apa ma? Itu komunikasi bagus. Mari belajar bersama-sama. Jadi saudara-saudara, komunikasi kita harus dilakukan secara teratur dan berkualitas. Komunikasi keluarga itu bukan hanya sekedar bertukar kata-kata, tetapi juga kita mengekspresikan, menunjukkan perhatian kita, penghargaan kita, dukungan kita, dan pengertian kita terhadap dia. Itulah komunikasi yang baik berkualitas. Misalnya berbicara tentang hal-hal yang penting atau menarik bagi anggota keluarga. Saya tidak tahu Bapak Ibu kapan saudara terakhir bicara dengan anggota keluarga dan percakapan resmi. Bukan segera bilang, udah makan kau, udah kau cuci piring. Bukan itu. Udah kau nyetrika. Bukan. Tapi ada saatnya kita harus duduk bersama-sama. Lalu kita ngobrol. Lalu kita bicara. Kalau anak-anak itu masih sebutlah tingkat SD, orang tuanya tanya, bagaimana sekolahmu beberapa hari ini nakku? Bagaimana PR-mu? Duduk bersama, itu harus dilakukan. Kalau sudah mulai menginjak dewasa, pemuda, kita bertanya. Pertanyaan kita adalah, sudah ada pacarmu belum? Jangan sampai kita tahu dia punya pacar dari orang. Orang lain yang memberitahukan pertama kali sama kita. Harus saya sebagai orang tua. Dan saya tanya mereka juga. Siapa kawanmu? Siapa kawan bicaramu? Siapa kawan dekatmu? Dan lain sebagainya. Mengajak mereka berdiskusi. Tanya jawab tentang soal-soal hidup ini. Lalu berbagi pengalaman. Perlu dibagi pengalaman. Walaupun pengalaman orang tua ketika kita bagi pengalaman kita, anak-anak sekarang menganggap itu kuno. Iya kan, dianggap kuno pengalaman kita. Dulu waktu papa, waktu SD. Susah hidup ini. Itu kan dulu. Dulu waktu bapak sekolah, makanannya hanya seperti ini dan seperti itu. Kamu sekarang ada ini dan itu. Itu kan zaman dulu, sekarang zaman teknologi canggih. Oke, enggak apa-apa kita bicara. Dan juga jangan hanya cerita-cerita yang menegangkan. Cerita-cerita lucu juga perlu diceritakan di dalam keluarga kita. Itu artinya berkualitas dan teratur. Teratur itu artinya dijadwal, dibuat bicara, dibuat diatur. Mungkin malam setelah selesai makan, atau sedang di meja makan, setelah selesai doa pagi, harus dilakukan. Nah, saudaraku sekalian, bagian yang kedua ini, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk meningkatkan frekuensi, tingkatan, dan kualitas komunikasi dalam keluarga kita. Bagaimana caranya? Nah, saya berpikir kemajuan zaman tidak boleh merusak hubungan kita dalam keluarga kita. Artinya apa? Tidak ada lagi waktu untuk suami istri bicara. Tidak ada lagi waktu untuk orang tua dan anak bicara. Semua sibuk.
Harusnya inilah yang kita sebut tantangan tadi saya sebut di awal. Inilah tantangan. Ini tantangan. Selain ada kemudahan tapi juga ada tantangan. Ya, pernah saudara dengar cerita ini, cerita lucu tapi ini fakta. Satu keluarga pergi makan bersama di restoran. Lalu dipesan makanan. Petugas restoran sudah selesai, lalu disuguhkan semua di meja itu, di meja yang mereka pesan makanan itu. Tidak ada yang makan. Semua asik dengan handphonenya. Suami main handphone sendiri, istri anak-anak, makanan sudah di depan. Lupa mereka pesan makan. Petugas restoran bilang, silakan Pak. Mereka bilang, ya semua sibuk. Kalau saudara perhatikan, saudara sekali-sekali jalan-jalan. Kalau nggak makan minimal jalan-jalan ke restoran. Lah nggak apa-apa. Kok nggak makan ngapain jalan-jalan ke restoran, mungkin nggak enak gitu. Minimal lihat gitu. Perhatikan, pasti fakta ini akan kelihatan di sana. Jadi semua orang sibuk. Maka dari itu saudara-saudara, bagaimana kita menggunakan teknologi untuk meningkatkan, kita lihat dari dampak baiknya, positifnya. Meningkatkan keteraturan atau frekuensi dan kualitas komunikasi keluarga. Saya sudah bilang minggu yang lalu, perhatikan, jaga dan rawat keluarga. Karena itulah anugerah Allah terbesar dalam hidup kita. Selain keselamatan. Anugerah besar itu keluarga. Sekali lagi, mari kita serius dengan keluarga kita. Jangan ada filosofi dalam keluarga kita. Terserah kalian mau apa-apa. Yang penting rumah ada, makanan ada. Untuk kau berteduh, untuk kau makan. Terserah kalian mau hidup apa. Itu tidak boleh di dalam keluarga Kristen. Makanya selalu saya harus sampaikan. Harusnya di keluarga itu mereka harus merasakan damai sejahtera. Ketika dia ada masalah di luar, dia cepat-cepat pulang ke rumah. Karena dia prinsipnya di rumah aku temukan ketenangan. Jangan kebalikannya. Di rumah dirasakan seperti neraka. Lalu dia kabur dari rumah. Dia tinggalkan rumah, dia pergi ke tempat lain. Bersama-sama, mari kita mendesain, membentuk, mengatur keluarga kita. Menjadi keluarga yang di dalamnya ada sukacita, damai, sejahtera. Sekali lagi, keluarga itu penting untuk kita lestarikan, untuk kita jaga. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya percaya tidak salah kalau kita membuat semacam jadwal atau agenda. Agenda untuk bicara rutin, untuk bicara tentang sesuatu yang bermakna, yang berkualitas. Juga pilihlah media yang sesuai dengan situasi. Situasi kita ada. Menggunakan bahasa atau emoji yang ekspresif begitu ya. Bapaknya, orang tuanya WA. Anaknya kasih emoji kepala merah. Kepala yang warna merah itu. Apa itu maksudnya? Tahu dia marah. Itu namanya emoji. Jadi simbol saja. Dikasih kepala merah 3. Itu menunjukkan, ngapain kau telepon aku? Itu sebenarnya maksudnya. Tapi dia nggak ngomong itu, pakai simbol. Hati-hati pakai simbol. Kalau tidak mengerti lebih bagus bilang, oke Pak, iya Mak. Daripada masukkan simbol itu. Tapi kalau sama-sama ini bisa ya, orang yang membaca pun nggak tahu arti simbol itu, masih enak gitu ya. Dibuat merah, tenang aja dia. Orang dia nggak tahu dipikirnya merah itu apa. Dipikirnya kepalanya lagi kepanasan di luar. Padahal sebenarnya dia lagi marah. Marah sama kita. Nah saudara-saudara, anak-anak muda ini sekarang kan ya jago-jago ya, pintar-pintar mereka. Emoji-emoji semua mereka tahu.
Tapi sekali lagi ekspresikanlah sesuatu yang baik dan sopan. Amin. Oke ya. Sekali lagi hargai keluarga itu. Hargai. Bangun komunikasi secara teratur dan bermutu atau berkualitas. Terakhir. Prinsip yang ketiga adalah Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, ini juga menyangkut komunikasi. Dikatakan lakukan dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Berarti prinsip yang ketiga yang harus kita pahami sebagai keluarga orang percaya dalam membangun komunikasi. Komunikasi keluarga kita harus melibatkan Tuhan sebagai sumber dan tujuannya. Sebagai sumber dan tujuannya. Artinya apa saudara-saudara? Semua kita tahu kalau saya bicara ini, kalau saya ngomong ini kepada dia, Tuhan setuju tidak sama dia? Kalau saya bertindak seperti ini terhadap dia, kira-kira Tuhan setuju apa tidak? Diperkenankan Allah atau tidak? Maka dari itu saudara-saudara, kita harus memahami bahwa komunikasi keluarga kita bukan hanya saja memperhatikan hubungan antara kita dengan anggota keluarga. Hubungan antara kita dengan sesama, tapi juga komunikasi itu penting antara kita sebagai manusia dengan Tuhan. Apa yang hendak ditekankan dalam prinsip yang ketiga ini, saudara? Berdoa bersama sebelum atau sesudah berkomunikasi. Dalam percakapan kita juga sangat baik mengutip atau merenungkan ayat Alkitab dan berkata mungkin seorang orang tua menasehati. Lalu di nasihatnya itu disebut Alkitab berkata. Atau juga sangat indah kalau mereka menyanyi bersama. Mendengar lagu-lagu rohani bersama, mendengar khotbah bersama. Ayo, pertanyaan saya, kapan terakhir saudara sebagai anggota keluarga penuh yang tinggal satu rumah hari ini? Kapan engkau berdoa bersama dan menyanyi bersama? Kapan terakhir dengan anggota keluarga? Kapan? Kemajuan zaman sekarang pun telah memisahkan kita oleh karena kesibukan. Makan pagi, makan sendiri-sendiri. Doa sendiri-sendiri. Siang apalagi. Kemana? Karena mereka ada di tempat kerja dan kesibukan. Makan bersama tidak lagi. Sama sekali tidak. Malam. Yang bekerja pulang jam 10 malam. Anak-anak sudah harus makan duluan. Dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi. Kita harus tetap berusaha dan berupaya. Sekali lagi. Kemajuan zaman tidak boleh memisahkan, merusak hubungan kita dengan sesama. Apalagi hubungan kita keluarga dengan Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk melibatkan Tuhan dalam komunikasi keluarga kita? Oke, saudara-saudara. Sekali lagi kita memanfaatkan teknologi yang ada itu. Kita jangan dibunuh oleh teknologi itu, tapi teknologi itu kita gunakan justru membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Oke ya Bapak Ibu dengar. Jangan teknologi memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Menjauhkan keluarga dari Tuhan, jangan. Justru teknologi itu harusnya mendekatkan anggota keluarga dengan Tuhan.
Kita bersyukur untuk berbagai aplikasi-aplikasi yang baik. Sebutlah aplikasi Alkitab. Oke, unduh Alkitab, aplikasi Alkitab di handphone. Yang suatu saat ketika kau sedang dalam perjalanan di tempat bekerja, ada waktu sebentar kau baca Alkitab. Kau baca. Iya, itu teknologi. Sebab tidak mungkin lagi kita bawa Alkitab kita yang dalam bentuk hard copy seperti ini. Kita bawa kemana-mana. Wah, sulit. Tapi sekali lagi teknologi mendukung kita. Ada soft copy-nya yang kita bisa unduh atau bisa download untuk ada di handphone kita atau di tablet kita. Ada waktu dengar video khotbah di YouTube. Itu teknologi, Bapak. Itu teknologi. Gunakan itu. Jangan hanya dengar cerita-cerita lucu, perang-perangan, itu aja yang ditonton di YouTube. Bukan tidak boleh. Tapi bangunlah jiwamu, bangunlah rohanimu dengan teknologi. Selain kita membaca Alkitab kita bisa mendengar pujian, bisa juga kita mendengar khotbah yang membangun komunikasi kita dengan Allah. Lalu juga kemudian yang tidak kalah pentingnya dari situ adalah bergabunglah dengan grup atau komunitas rohani di mana saudara bisa membuat saudara makin tumbuh secara dewasa rohaninya di situ. Tapi kalau grup itu membuat engkau jauh dari Tuhan, saran saya jangan kau ada di situ, tinggalkan itu. Salah satu bentuk grup yang adalah salah satu fungsinya membangun hubungan saya dengan Allah. Itu teknologi. Nah, jadi saudara-saudaraku yang terkasih, inilah 3 prinsip penting. Bagaimana kita membangun komunikasi keluarga di tengah kemajuan teknologi. Yang pertama adalah komunikasi keluarga harus didasarkan pada kasih dan kebenaran. Yang kedua, prinsip yang kedua, komunikasi keluarga harus dilakukan secara teratur dan bermutu, berkualitas. Yang ketiga, komunikasi keluarga harus melibatkan Tuhan sebagai sumber dan tujuan. Komunikasi kita bangun bukan hanya saja menasehati sesama anggota keluarga tentang kehidupan ini, tapi di dalam nasihat itu juga kita harus melibatkan Tuhan, dan juga tujuan hidup kita adalah Tuhan. Itu sebabnya firman Allah tadi berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa kita. Jaga komunikasi, bangun komunikasi keluarga di tengah teknologi yang semakin canggih. Gunakan, jangan sampai kita dirusak. Jangan sampai memisahkan hubungan kita sesama keluarga, apalagi dengan Tuhan. Tapi jadikanlah teknologi mempererat hubungan kita satu dengan yang lain dan membangun hubungan kita dengan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sekarang ini boleh berada atau hidup di zaman teknologi yang semakin canggih. Kami syukuri untuk penemuan-penemuan, kemajuan-kemajuan yang ada. Tapi biarlah setiap kami menggunakan penemuan atau kemajuan ini membangun komunikasi di tengah keluarga kami makin baik, makin harmonis. Juga hubungan kami dengan Allah makin terjaga, makin terbangun oleh teknologi. Bukan sebaliknya ya Tuhan. Sebab banyak sekarang ini karena teknologi, hubungan keluarga rusak, apalagi hubungan dengan Tuhan.
Jauhkanlah kami umat-Mu dari tantangan-tantangan itu. Tapi kami menggunakannya seperti firman-Mu berkata, bahwa apapun yang kami lakukan, melalui perbuatan, melalui perkataan kami, biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur untuk firman ini. Haleluya, amin.